Take 3 ya, Tius, sesungguhnya kamu tahu nggak sih betul-betul apa sih manfaat asuransi? Kalau manfaatnya secara awam ya, jadi memang ya pertama tadi menjamin dulu. Ya itu kan asuransi kan cukup banyak ya, ada kesehatan, mungkin ada kendaraan segala macam gitu. Memang lebih fokusnya menjamin ke depannya, jangka panjang yang memang kita tidak akan bisa prediksi ke depannya seperti apa gitu. Jadi base-nya hanya itu, hanya seawam itu saja sih yang saya tahu. Berarti otomatis memang ini tugas Om juga sih, tugas-tugas kita semua untuk dapat mengedukasi masyarakat luas. Makanya Om nanyain kamu dan kemudian Om upload di YouTube channel Guru Asuransi gitu loh, supaya orang lain yang mohon maaf pendidikannya nggak tinggi ya bisa paham juga gitu loh. Karena bagaimanapun juga menurut Om yang sudah hampir 4 dekade di industri itu penting. Gitu. Nah sekarang seandainya misalnya kamu ditawari asuransi, Om tawari kamu asuransi nih. Misalnya asuransi mobil lah misalnya, atau asuransi kesehatan buat diri kamu, atau asuransi rumah kamu, atau asuransi lain. Gimana? Kamu punya tanggapan? Seandainya kamu dapat penawaran? Untuk sekarang ya, saya mungkin kalau untuk di luar kesehatan ya, itu mungkin saya akan berpikir ulang sih. Kalau untuk kesehatan sebenarnya saya tidak perlu berpikir ulang ya, lebih banyak gitu, karena itu menurut saya berhubung saya juga sudah hampir kepala 3 ya gitu kan, jadi itu sangat penting sih menurut saya sih. Itu aja. Jadi ya tergantung, maksudnya kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwasannya memang kan beberapa asuransi kan ada beberapa yang rate-nya sendiri kan cukup tinggi ya. Jadi kan itu mungkin yang jadi bahan pertimbangan sih, hanya seperti itu. Jadi saat ini secara personal dalam penghasilan kamu, Vina, apakah alokasi penghasilan kamu ada untuk asuransi atau untuk proteksi, ada nggak? Sampai saat ini belum. Belum dialokasikan. Oke. Jadi, nah ini dia. Saya pikir, Om pikir ya, bahwasannya kita kehidupan sehari-hari ya, itu resiko selalu ada. Di mana kita berada, dia ikuti. Ya kayak seperti bayangan kita. Ya, even katakanlah kita di rumah pun juga ada resiko. Betul. Katakanlah resiko meninggal itu pasti. Tapi tinggal tunggu masalah waktunya saja, kapan dan di mana kan dia. Nah, apalagi kalau nanti misalnya kamu sudah punya anak dan segala macam, ya sebagai kepala keluarga semestinya mesti mempersiapkan segala sesuatunya bila mana ya amit-amit ya kita ternyata berangkat lebih dahulu kan, begitu. Kesehatan pasti, karena kita tidak tahu kapan kita sakit kan. Dan biaya rumah sakit mahal sekali. Dan kalau bisa jangan sampai sakit lah. Ya. Kemudian untuk rumah, dan seperti juga di Oase ini kan aset yang mahal, perlu diproteksi. Ya kalau kata misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran ataupun terjadi gempa bumi, itu perlu. Mobil, ya apalagi nanti kan kalau tidak salah pemerintah kan akan mensyaratkan asuransi pihak ketiga kan. Ya, nah itu kelihatannya perlu. Kenapa? Kalau suatu ketika kita nggak sengaja nyenggol orang, ya kan kita nggak mungkin, mohon maaf, kan nggak bisa bilang maaf saja. Begitu. Ya jadi kita perlu proteksi, karena ya mungkin karena selama ini kita merasa aman-aman saja, ada mungkin juga teman-teman yang lain pikir ya udahlah ngapain bayar premi asuransi mobil 3 sampai 5 6 juta. Ya. Ini dua anak Om nih berbeda nih, ya. Si Pierre dia nggak perpanjang polis asuransinya. Sementara Gary perpanjang asuransinya. Ya, jadi dua anak Om ini berbeda, dia punya risk appetite-nya atau risk culture-nya atau risk apanya lah, ya preferensinya. Si Gary takut, istilahnya mau supaya semuanya serba aman, walaupun mungkin mesti bayar biaya premi asuransi. Sementara si Pierre sama Vivi ini ya termasuk risk taker. Kalau Om sendiri, Om proteksi, walaupun mobil Om yang tua itu, Om punya yang Corolla itu kan? Tahu. Ya, itu Om proteksi, walaupun total loss only mobilnya, tapi TPL-nya pihak ketiganya itu Om perlu. Ya, karena bagaimanapun juga asuransi perlu kita milih. Jadi begitulah teman-teman, inilah gambaran asuransi dari seorang Tius ya, temannya Pierre yang sebetulnya cukup disayangkan pemahaman asuransi sebagian besar orang Indonesia masih sangat minim. Oleh sebab itu tugas kita semua para praktisi untuk dapat terus mengedukasi agar masyarakat Indonesia lebih paham tentang asuransi, karena asuransi itu baik. Terima kasih, Tius. Terima kasih. Thank you, take care, sukses ya. Terima kasih, sampai jumpa.